Mbak Nabila bila es krimnya. Mudah-mudahan nggak cuma icon ya, tapi dikirimnya langsung ke kantor berbinar di Surabaya gitu ya. Mbak Nabila bila. Saya tunggu es krimnya. Saya kembali lagi ke Mbak Liza. Jadi Mbak Liza, jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa kita berhadapan sama orang. Kan saya tadi sempat sedikit spill tentang bagaimana cara kita memvalidasi kondisi seseorang gitu, kan, lewat yang Mbak Fai tadi ya. Jadi apapun itu, maka kita perlu memastikan apa yang kita lihat, kita dengar, kita indera gitu kan, baik itu mata, dengar gitu kan, rasakan itu kan. Itu semuanya harus kita pastikan sebelum benar-benar kita simpan ke dalam memori kita gitu, karena ketika kita sudah meyakini, menyimpan dalam memori sampai kita menginternalisasi ke dalam diri kita dalam bentuk keyakinan bahwa apa yang kita pikirkan memori kita itu benar-benar tepat, maka kita jadi masuk ke dalam situasi yang tidak tepat gitu. Kalau kita nggak yakin itu tidak tepat, maka jangan yakini itu sebagai sesuatu yang tepat gitu kan. Kalau memang tidak tepat, yakini sebagai sesuatu yang tidak tepat. Makasih lagi buat Mbak Nabila orange juice-nya. Dikasih banyak minuman. Terima kasih sama teman-teman. Eh, jadi perlu dicek, divalidasi. Apakah ada sesuatu dengan orang ini? Saya pastikan menuju ke iya, gitu ya. Menuju ke iya. Saya nggak bilang itu iya langsung ya, tapi menuju ke iya iya. Karena masalahnya apa yang dilihat oleh Mbak Liza ini kan masih true, true something apa ya? Yang itu nggak yang apa? Masih virtually gitu kan, masih virtually. True something virtually, bukan true something reality. Jadi belum benar-benar nyata. Seandainya Mbak Liza benar-benar ketemu sama orangnya dan dia benar-benar menginternalisasi keimajinasiannya dia, maka ini menjadi sesuatu yang kurang pas gitu kan. Tapi kalau dia masih ini dalam bentuk apa ya istilahnya ini, persona, topeng yang dalam ada di dunia virtual, dunia sosial media, ya bisa jadi ini masih ke arah menuju kecenderungan ke sana, gangguan psikologisnya. Masih cenderung gangguan psikologis, jadi belum gangguan psikologis, cenderung menuju gangguan psikologis gitu. Jadi artinya orang-orang semacam ini perlu segera dibantu gitu kan. Kondisi yang membuat dia nyaman dalam dunia imajinasinya membuat dia semakin jauh dari kepribadian sesungguhnya. Jadi kalau dia berada di situasi ini, kemudian dia punya situasi yang imajinatif dan dia lama-lama meyakini dirinya adalah yang sebagian ini yang imajinatif, maka lama-lama dia akan menjadi yang ini. Dunia sesungguhnya yang dia yang original itu malah dia akan mulai tinggalkan karena dia tahu kondisi yang dia ciptakan, imajinasi ini membuat dia nyaman. Kenyamanan itu kadang membuat dia terbiasa, lama-lama menetap, dan akhirnya menjadi kepribadian yang itu nantinya ke depannya itu akan menjadi split personality, yang itu yang akan nantinya menjadi dua atau lebih kepribadian. Ketika pertama-pertama sekedar bermain, kemudian dia lama-lama merasa itu nyaman, dia memperoleh yang tidak dia dapatkan di dunia dia yang nyata, maka dia akan lama-lama akan menginternalisasi itu, lama-lama juga akan menjadi perilaku kepribadian itu. Kalau sudah levelnya sudah kepribadian, maka artinya dia sudah keluar dari kepribadian dia yang sesungguhnya, atau bahkan dia nggak cuma keluar tapi dia membuat dua gitu ya, dua kepribadian yang dua-duanya tetap utuh, yang satu yang asli, yang satu adalah yang imajinatif. Nah, artinya memang itu situasi yang harus segera dibantu sama orang sekitarnya gitu kan, jika memang dia memang uh, bersedia dibantu ya. Kadang-kadang kita dalam kondisi di sosial ini adalah dunia sosial itu, kalau kita tahu orang perlu dibantu tapi orang tidak mau dibantu, itu juga jadi sebuah problem tertentu ya. Itu yang juga terjadi pada dunia kami di psikologi, ketika ada orang yang punya permasalahan dalam hal psikologi tapi dia tidak ingin dibantu, ya kita nggak bisa bantu gitu kan, karena ada concernnya, ada apa ya, orang berhak untuk menolak gitu, orang berhak untuk meminta tolong. Kalau kita tidak memperoleh request of help-nya gitu kan, maka ya kita tidak bisa membantu lebih lanjut, takutnya kita mencampuri privasi orang gitu kan ya. Harapannya seperti itu ya. Apakah orang-orang seperti ini benar-benar memanipulasi hidupnya sendiri di depan orang lain? Ya karena dia merasa nyaman dengan situasi itu. Harapannya kalau Mbak Liza mengetahui situasi itu tidak sesuai dengan apa yang Mbak Liza temukan di sosial media, mungkin yang pertama paling kita harus pikirkan secara positif adalah jangan-jangan kitanya nggak tahu cara menemukan yang dia bilang gitu kan. Itu paling mungkin gitu kan. Artinya kita udah coba pakai VPN segala macam, ternyata nggak nemu yang dia omongkan. Ya mungkin kita masih belum tahu caranya kayak gitu kan ya, mungkin gitu. Tapi kalau kita mau
belief gitu ya, belief 100% tentang apa yang kita temukan gitu kan. Ya maka kita harus mulai untuk ngecek ke realitanya. Kenapa sih dia sampai segitunya gitu kan ya? Kenapa harus berbohong gitu kan? Kenapa harus sampai seperti itu? Pasti ada ceritanya dan kita nggak bisa salahkan orang-orang seperti ini. Kenapa dia harus berperilaku manipulatif di depan orang lain? Kenapa dia harus berimajinasi di depan orang lain? Kenapa dia harus menunjukkan dirinya dengan sosok yang berbeda dari sosok dirinya sesungguhnya? Itu maka eh, pasti ada ceritanya dan kita nggak boleh salahkan itu secara 100%. Ini sebuah kebohongan, ini menipu publik, ini adalah tidak sesuai dengan fakta, ini adalah gosip, ini adalah, kita hanya bisa mengejudge, kita hanya bisa menilai, kita nggak tahu asal mulanya perilaku itu muncul. Apakah kita berhak sesuatu, apakah kita berhak mengejudge sesuatu atas sesuatu yang kita nggak tahu asal mulanya, itu kan seperti itu kan. Sekarang terjadi di sosial media seperti itu, banyak sekali kondisi di mana masyarakat itu mengejat sesuatu yang dia nggak mengikuti itu sendiri secara realitas, cuma tahu dari sosial media, cuma tahu dari berita, cuma tahu dari forwardan WA, cuma tahu dari repost Instagramnya orang lain yang bahkan nggak relate dengan circle personalnya orang itu gitu kan. Akhirnya kita berani ngejudge orang itu. Nah, dari itu kondisi semacam ini, kalau Mbak Lisa tahu semacam ini dan memang dekat gitu kan, mungkin perlahan diajak ngobrol gitu kan, atau apa, kalau memang Mbak Lisa punya awareness atau apa, caring gitu ya, rasa ingin peduli, ingin membantu segala. Tapi ketika orang itu merasa itu tidak benar dan dia yang justru yang benar adalah imajinatif menurut Mbak Lisa tadi, ya ya udah, jangan dipaksa lebih lanjut untuk dia lebih dari yang seperti Mbak Riza mau. Harusnya dia dibantu dan segala macam. Berarti artinya dia tidak ingin dibantu dan itu haknya dia untuk lebih seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawabnya untuk Mbak Liza. Oke. Susah tuh kayaknya deh kak. Oke. Ajak sekalian daftar juga. Oke, boleh. Berbinar for you, benar-benar for you ya teman-teman. Berbinar nggak harus kalian yang nge-follow berbinar.in di Instagram atau TikTok, tapi buat yang non followers pun yang kebetulan lewat dari FYP kalian gitu ya, kalian boleh banget buat join berbinar for you. Dan kalau kalian kepo berbinar for you itu apa, cek itu TikTok dan Instagramnya berbinar di feednya gitu kan, cek di situ apakah ada konten yang berbinar, cek terus di sana, pasti kalian akan daftar dan merasa itu sebagai sesuatu yang beneficial buat kalian gitu. Nah ini kan, iya aku udah nggak temenan sama dia lagi pas tahu kalau semua yang diceritain tuh bohong. Ya ini pilihan ya buat Mbak Lisa, tapi buat beberapa orang yang benar-benar punya awareness atau caringnya more than cash, apa, more than orang-orang pada umumnya gitu kan, more than common person, ya nggak apa-apa gitu, dia mau bantu segala macam karena tahu seharusnya nggak seperti itu, nggak berbohong. Kalau akhirnya dia mau bantu pun ya nggak, juga nggak masalah. Ada ini saya mau tanya bagaimana caranya mengurangi suara. BTW ini sudah 8 minutes more than what should be gitu ya. Jadi sudah lebih 8 menit dari jatahnya berbinar berbinar heroes to berarti. Tapi it's okay. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Ulay ya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi di bawah. Coba saya cek-cek dulu gitu kan ya. Ini tapi ke bawahnya udah jauh banget, 999 plus new messages gitu kan ya. Saya jawab dulu nih pertanyaan terakhir dari Kak Ulaya ya. Buat teman-teman yang belum kejawab, mohon maaf banget, nanti langsung datang lagi setiap minggu. Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Jadi cek langsung di live TikToknya Berbinar di berbinar.in. Namanya adalah berarti, seperti tulisan di atas, berarti. Berbinar Heroes to itu singkatan berarti itu ya. Ada singanya berbinar yang akan selalu menemani kalian di TikTok gitu kan. Pertanyaannya dari Mbak Ulaya akan saya jawab nih sebagai pertanyaan yang terakhir ya. Mau tanya bagaimana cara mengurangi suara di kepala ketika kita melakukan sesuatu gitu kan. Ini kita harus pastiin dulu nih Mbak Ulay, ini suaranya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan masih ya join sama live kita ya Mbak Ulay ya. Saya invite Mbak Ulay ya. Silakan bersuara supaya saya tidak salah paham dalam mengartikan pertanyaan Anda. Halo Mbak Ulay ya. Udah mulai join nih. Hai hai, bagaimana kabarnya Mbak Ulay ya? Diva Nanti, Diva. nanti. Halo.
Halo, halo, suara saya terdengar nggak ya, Pak? Terdengar jelas sekali. Silakan, Mbak Uli. Oke. Sebenarnya sih awalnya sih kayak saya ngira itu kayak cuma self talk doang sih antara aku dengan diriku yang lain kayak gitu. Cuma kok lama-lama mulai mengganggu sampai yang kadang tuh tanpa sadar bisa kayak misalnya naik motor tiba-tiba ada suara itu yang ya suara itu kayak percakapan natural, maksudnya percakapan biasa namun percakapannya itu random, kadang yang kayak negatif dan kadang ya cuma biasa aja kayak berisik kayak kayak apa ya, kayak banyak orang yang ngobrol di kepala sehingga kayak tanpa sadar kayak oh tiba-tiba udah kemana kayak gitu sih. Cuma sampai yang paling parah itu sampai bisa nguras tenaga sendiri sih Pak, kayak mau tidur jadi ngerasa nggak tidur, terus kayak mau jalan aja tiba-tiba sampai kemana padahal mau kemana. Hmm. Terus juga ya jadi kayak malah makin capek dan berat kayak gitu sih. Kalau untuk percakapannya sendiri itu kalau rata-rata sih biasanya mengenai hal yang kurang baik sih kayak gitu. Apalagi kalau kitanya atau akunya kayak melakukan sesuatu yang ternyata tuh tanpa sadar pernah aku lakukan di masa lalu ya, mungkin walaupun tidak mirip 100% tapi tiba-tiba langsung kayak ada suara kayak kamu kok kayak gini ini gimana ini kayak gimana ini ya gitu sih, jadinya kayak malah membuat makin yang aneh-aneh kayak gitu sih Pak. Oke, terima kasih Mbak Ulaya. Oke, mungkin yang punya pengalaman serupa gitu kan, ya mungkin ini bisa jadi salah satu ini ya. Kalau tanya bagaimana caranya gitu kan, maka kita coba hal-hal sederhana dulu ya, bagaimana cara menyelesaikannya gitu kan. Nah, yang pasti kalau sebelum kita bilang bagaimana, mesti kita harus tahu dulu nih kenapa gitu kok bisa kayak gitu kan. Nah, biasanya ini karena kita terbiasa untuk memikirkan semua sendiri gitu kan ya. Dan apa ya, semacam ruang dan peluang untuk ngobrolin sesuatu yang kita gundahkan, kita pikirkan, kita overthinking kan, kita ragukan, peluang dan ruang untuk ngobrol sama orang lain itu tuh kecil gitu kan, bahkan tidak ada gitu kan. Sehingga akhirnya kita membiasakan diri untuk menciptakan solusi-solusi itu secara mandiri gitu kan. Dan itu salah satunya adalah kita mencoba self talk gitu kan, kita mencoba memotivasi, ayo Dani kamu bisa, ayo kamu Ulaya kamu bisa, ayo Fai bisa, pasti kayak gitu. Nah, nah itu somehow kadang di saat-saat kondisi tertentu, saat energi kita, saat semangat kita, saat positivity kita menurun gitu kan, yang muncul justru bukan semangat atau self motivating, tapi adalah apa ya, contrarinya gitu kan. Apa ya, lawannya atau yang justru itu menjatuhkan gitu kan, kamu kok gini sih gitu kan, kenapa sih, kenapa nggak coba cara yang lain, jadi justru membuat kita jadi bimbang gitu kan ya, karena kita terbiasa untuk menciptakan itu gitu di dalam diri kita itu. Nggak selamanya itu negatif dan nggak selamanya itu positif, artinya memang kembali bahwa manusia itu merupakan eh, manusia merupakan makhluk sosial gitu ya, bahwa kalau kita ngomong makhluk sosial artinya setiap hal yang kita hadapi di dunia sosial, di dunia masyarakat, di kehidupan nyata itu akan lebih optimal prosesnya, optimal penyelesaiannya jika kita memang melibatkan orang di luar diri kita untuk itu gitu kan. Nah, ketika kita mencoba untuk dalam tanda kutip selfish ya, kita mencoba untuk menyelesaikannya secara mandiri, mencoba untuk tidak merepotkan orang lain, kadang-kadang kan gitu kan. Apa masalahnya dalam motivasinya adalah nggak mau ngerepotin orang lain, orang lain pasti punya masalah, saya nggak bakal nambah-nambahin masalah, oh dia kayaknya lagi ada problem karena dia diem aja. Itu kan juga sebenarnya kan cara kita berpikir yang membuat kita tidak berani buat mencoba cari solusinya bareng orang lain gitu kan.
Kita berpikir bahwa orang lain sudah cukup sibuk, orang lain sudah cukup banyak masalah, orang lain gak mau dengerin kita, permasalahan kita terlihat sepele dan segala macam. Itu yang membuat kita kadang tidak punya ruang dan peluang untuk bisa ngobrol sama orang lain. Ruang dan peluang itu sebenarnya kadang tidak harus menunggu orang lain menciptakan atau menunggu momen itu ada, tapi kita bisa memaksa itu muncul sendiri, menawarkan diri untuk kamu bisa nggak nanti pulang sekolah, pulang kampus, pulang kantor untuk ngobrol sebentar. Ya mungkin kita nggak akrab sih, cuma kayaknya aku butuh teman ngobrol nih kayak gitu. Nah, nggak apa-apa ya sebentar-sebentar. Kan kesempatan pertama kalau kurang puas, kamu bisa coba kesempatan berikutnya dengan orang yang berbeda. Atau dengan cara berikutnya, kalau memang kurang puas dengan orang-orang di sekitarmu, kamu pasti punya eh, orang-orang di sekitarmu atau orang-orang lain yang di luar dirimu yang itu merupakan profesional di bidang seperti satunya kayak gini nih, kayak psikolog juga gitu, sama kayak sama saya gitu. Bisa juga seperti itu, atau sekarang banyak sekali community yang positif gitu kan, yang di bidang mental health itu membuka ruang untuk bisa group counseling gitu juga nggak apa-apa, boleh kayak gitu juga. Jadi kamu boleh memanfaatkan itu, mencoba membuka diri ngobrol sama orang lain. Itu salah satu cara buat kita itu mengurangi peluang munculnya pikiran-pikiran yang membuat kita jadi ngerasa kita harus selesaikan semua sendiri. Muncul suara di kepala kita, mungkin menurut saya salah satunya adalah karena saya belum cukup mengetahui permasalahan secara utuh dari Mbak Ulaya ya. Artinya salah satunya ini adalah menurut perspektif saya di waktu yang singkat ini gitu ya. Itu adalah karena kita terbiasa memunculkan berbagai teori-teori cara menyelesaikan masalah dalam otak kita. Bukan cuma penyelesaian, penyebabnya pun kadang kita pikirkan. Gara-gara ini nih, jangan-jangan penyebabnya ini, jangan-jangan karena ini, jangan. Oh bisa jadi karena ini nih, kayak itu. Jadi nggak cuma satu atau dua pikiran, bahkan tiga atau empat pikiran atau lebih. Kadang-kadang kita yang terbiasa seperti itu akan merasa semakin banyak yang berpikir, semakin banyak peluang maka akan semakin banyak solusinya. Kadang-kadang kita mikir kayak gitu. Tapi kita lupa bahwa kita ini lagi posisinya, energinya lagi kuat nggak gitu. Kita lagi cukup sehat nggak, kita lagi moodnya lagi positif nggak, kita lagi punya energi psikologis yang kuat nggak kayak gitu. Kalau nggak kuat gitu kan, jatuhnya nanti adalah bukan malah membantu kita nyariin solusi, tapi malah bikin kita jadi bingung nih, kok banyak banget suara-suara gitu kan. Kita nggak tahu mana yang harus kita dengarkan, malah jatuhnya adalah ngedropin kita, bikin kita bimbang, bikin kita ragu gitu kan. Nah ini kalau terus-terusan dibiarkan gitu kan, apalagi dalam kondisi kita lagi ngedrop, lagi sedih, lagi nggak bagus psikologisnya, nanti malah bikin kita jadi nggak bisa jalanin aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Salah satunya kayak tadi tuh, lagi nyetir, lagi ngobrol, lagi jalan, tiba-tiba menyimpang dari yang seharusnya kita jalanin atau apapun itu gitu. Jadi cara pertamanya adalah itu ya, mencoba percayakan masalahmu, ceritamu, pikiranmu itu coba sampaikan ke orang lain. Mengurangi satu-satu ruwet-ruwetnya benang di dalam pikiran kita dan perasaan kita. Itu akan membantu kita mengurangi suara-suara di kepala kita. Bisa jadi karena gitu. Coba, nanti dicoba dulu ya Mbak Ulaya ya. Kalau memang kurang bisa terbantu dengan cara solusi yang saya sampaikan ini, langsung coba daftar di Berbinar Counseling. Caranya gimana, langsung cek di websitenya Berbinar. Di sana ada caranya, kalau bingung langsung ke DM TikToknya Berbinar dan Instagramnya Berbinar. Terima kasih banyak Mbak Liza mawarnya. Astaga, so sweet banget Mbak Liza ngasih rus gitu kan. Eh, saya coba scroll ke bawah ya untuk menghargai kalian juga ya, tapi saya tidak punya ini ya, karena waktunya sangat terbatas sekali, sayang banget gitu kan. Kalian bisa ngobrol lagi sama saya besok di hari Minggu depan gitu kan, di jam yang sama, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Semoga bisa menjawab itu, dan kalian kalau ngerasa ini bermanfaat dan ingin ngasih tahu nih, kayak tadi nih loh katanya Pak Dani yang waktu ini acara. Nah, rekaman dari acara ini akan kita posting di Berbinar YouTube, di YouTube-nya Berbinar, di official YouTube-nya Berbinar, di Berbinar Recycle Indonesia. Kalian bisa tonton lagi di sana, dengerin lagi kalau omongan saya kalau kecepatan gitu kan, atau jawaban saya kurang jelas karena jaringannya nggak bagus, bisa kalian tonton lagi rekamannya di YouTube-nya Berbinar gitu ya. Nah, gitu. Buat tadi Mbak Fai, Mbak Liza, dan Mbak Ulaya, mudah-mudahan kebantu ya jawabannya ya. Dicoba dulu gitu, karena nggak ada yang nggak mungkin. Karena kita yang penting mau berubah dulu, mau mencoba dulu.
Siap mengajak warga Cikarang Raya itu udah bener loh. Ini kita lagi fase pendaftaran webinar for you ya guys. Jadi silakan daftar siapapun itu beritahu aja karena itu gratis dan kalian akan dapat manfaatnya karena itu langsung dari konselor sebaya, konselor-konselor yang usia-usianya Gen Z gitu kan. Tapi sudah terlatih, sudah memperoleh pelatihan dari psikolog yang berbinar. Jadi jangan khawatir karena terkontrol langsung, tersupervisi langsung sama psikolog yang berbinar gitu. Nah, ini ada saran dari Kak Fai nih, Kak Ulaya, dengar suaraku Kak dijamin menenangkan. Ini, ayo ajak seluruh manusia bumi untuk daftar, ya, betul dari Kak Anesh. Ada lanyard juga, oke. Nah, salah satu saran dari Mbak Lala, berbinar bikin lanyard, nah, boleh banget. One day kita akan coba fasilitasi ide dari Mbak Lala ya. Bikin lanyard, gak cuma bikin mood scantis dan bikin emo shuffle, tapi juga bikin lanyard. Playlist suaranya Kak Mas Denny, saya mau tanya masalah itu nggak bagus ya kalau dipendam ya, tergantung ya kembali ke kemampuan psikologis kita ya. Jadi kejawab lagi nih Mbak Siti ya, ini boleh ditanyain lebih lanjut di episode berikutnya ya Mbak Siti ya. Oke, emang sepenting apa mengungkapkan masalah dan apa ada solusi lain untuk orang-orang yang apa ini suasana untuk ceritain masalah ke orang lain atau bahkan ke psikolog ya, ada ya, ada caranya dan kita akan bahas lagi minggu depan ya. Supaya informasinya lebih lengkap gitu. Kalau kita jawab sekarang tuh kan kayak buru-buru mau tutup nih berbinarnya gitu kan. Oh, tim desain backgroundnya keren banget, makasih banget buat Mbak Ulaya untuk apresiasinya. Ini dipimpin oleh Kak Irina Farina Sinaga kalau nggak salah. Cek langsung ke Instagramnya Kak Irina ya kalau kalian butuh butuh apa namanya, jasa desain. Nah ini saya promosiin staff saya. Kak Irina Farina Sinaga ini jago banget bikin desain dan timnya luar biasa semuanya gitu kan, nggak ada yang nggak keren. Semua yang kerja di Berbenar keren-keren. Jadi kalau kalian butuh jasa desain boleh banget langsung hubungi sosial medianya masing-masing graphic designer Berbinar. Saya sekaligus ngepromosiin mereka. Boleh Pak, itu kafe. For your information, anak filsafat kadang agak kiri Kak. Iya, ya kita nggak cuma anak filsafat, anak psikologi, anak teknik, anak kedokteran. Kalau nggak kiri ya kanan gitu kan. Tergantung lewatnya mana gitu kan. Gitu. Jangan percaya yang katanya putus karena diselingkuhi Kak. Oke. Harus dicek dulu, apapun itu harus dicek dulu. Betul kata Kak Jackie live update. Jangan terlalu percaya. Teman gerejaku putus bilang fokus magang malah udah sama yang baru. Oh, iya. Betul. Tidak selalu apa yang kita dengar itu selalu kita bisa langsung percaya. Aku nggak mau kamu anggap aku yang jahat. Noise. Itu dari Kak Jamal 1418. Oke, pandai bermain kata anak filsafat ya sih, ya enggak juga sih Kak Jamal 1418. Anak psikologi juga pandai bermain kata-kata. Anak kedokteran kalau yang sudah jago ya bisa bermain kata-kata juga. Anak teknik apalagi ya mungkin mereka semua bermain kata-kata jago selama memang sudah dilatih. Benar nggak sih Mas kalau hubungan itu saling membentuk sifat? Ya, hubungan itu saling membentuk sifat. Nah, kayaknya saya perlu ngobrol lebih lanjut nih sama Kak Asifa nanti di episode berikutnya. Some comments, car washing body kebanyakan baca Wattpad. Nah, Kak, car washing body ini suka baca Wattpad. Jangan-jangan dia penulis. Pasti ambil foto dari Pinterest kata Pak. Tabungan doain punya chat. Sindrom nggak sih sakit mental? Jangan lupa ya guys, jangan suka ngechat ya. Apapun itu yang kalian dengar di sini itu bukan untuk dijudge, tapi untuk kita resapi bareng-bareng dengan istilah yang lebih apa ya, common gitu lah. Jangan yang pakai istilah-istilah psikologi yang itu malah bikin orang lain jadi salah paham, sakit hati dan segala macam. Dari Pinterest ngambilnya fotonya kalau nggak dari Instagram. Oke, banyak banget ini komennya. Bentar. Kak Asifa dapat masukan dari Kak Fai nih. Lebih ke belajar dari lingkungan gak sih Kak? Jadi kena intervensi secara nggak langsung. Jadi ingat something kemarin yang kepribadian dulu. Oke, Kak Fai, Kak Nash juga. Dia tahu, dia tahu, aku tahu, dia tahu, aku tahu, tahu. Oke. Oke, terima kasih juga buat kalian semua yang udah datang pada malam hari ini. Nah, coba ungkapkan juga nih. Jadi kita punya produk selain Webinar for You, ada juga coba ungkapkan new gitu kan. New-nya di bagian mana gitu kan. Nah, langsung cek aja Instagram Webinar.
Sebenarnya nanti ini masukan juga buat TikTok yang berbinar ya. Mungkin yang buat teman-teman TikTok yang lagi ngeliat juga bisa di posting juga di TikTok ya. Coba ungkapkan itu gitu ya. Teman-teman konseling juga. Karena coba ungkapkan tuh biar lebih luas gitu ya manfaatnya. Ya betul. Kita juga terlalu membiarkan pikiran itu nguasain kita nggak sih? Setuju sama membaca live update. Halo semua, long time no see. Halo juga Mbak Re. Mbak Re. Oh Re ini Sally toh, astaga. Apa kabar Sally, Reka? Mudah-mudahan masih ini ya. Searching bukan kepribadian banyak, tapi setan yang banyak. Kepribadian dan setan itu debatable side ya of our psychology version gitu ya. Hah? Diselingkuhin sama yang sejenis? Kak Airin? Oke, sudah selesai saya scrollingnya nih. Request invitation dari Kak Airin dan Kak Nabila. Bila ini saya belum bisa accept dulu. Nanti kita akan ngobrol lagi di episode selanjutnya dari Berbinar Hirsto ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Terima kasih buat kalian sudah ngedukung Berbinar terus. Terima kasih buat Kak Risa Rosita atas like-nya di terakhir-terakhir. Nah, salam buat Kak Risa Rosita. Gitu kan. Selamat malam. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Buat kalian yang belum sempat nonton, bisa tonton rekamannya di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Institute Indonesia. Lalu jangan lupa subscribe, like, apapun itu yang mendukung Berbinar Institute bisa makin maju, kalian boleh lakukan. Nggak apa-apa, Kak Irin. Tadi Kak Irin, saya dapat pujian dari teman-teman yang nonton ini. Langsung ya, hubungi Kak Irin untuk minta jasa desain. Nah, ini saya promosi ini buat Kak Irin. Gitu kan. Eh, terus apa lagi? Oh ya, jangan lupa Berbinar punya banyak produk seperti apa. Langsung cek di bio-nya Instagram dan TikTok yang Berbinar. Langsung juga bisa tanya-tanya sama adminnya TikTok dan Instagram. Cek ke web bahasa bisnis juga gitu ya. Selamat malam dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Karena Berbinar punya selalu tagline yang bikin kalian bermanfaat adalah selalu ada buat kamu. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.